Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya hanya ingin merespon dari beberapa komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp. Di mana komentar tersebut terhadap manusia itu. Komentar ini bisa saja mewakili dari perasaan kamu dan bisa saja tidak mewakili dari perasaan kamu. Yang dimana komentar itu mengatakan apa yang sedang terjadi di dalam hubungan perselingkuhan itu. Apakah ada kebahagiaan atau memang kebahagiaan itu ada unsur yang sengaja diberikan agar bisa menerima kebahagiaan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Belum apa-apa sudah duluan batuk. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya merasakan suatu pergerakan, tetapi pergerakan ini mengarah terhadap unsur negatif, yang dimana unsur negatif bisa saja berbicara terhadap kondisi kebohongan. Kenapa saya mengatakan adanya suatu kebohongan? Karena satu energi tersebut selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap apa yang dia prioritaskan. Tetapi
perbuatan tersebut seakan-akan tidak mencerminkan suatu respon yang sesuai dari yang diberikan oleh satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut selalu ingin berpetualang, di mana sikap yang berpetualang tersebut seakan-akan memberikan suatu respon terhadap pihak lain di luaran sana untuk hadir di dalam kehidupan tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya ingin mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, sudah sampai sejauh mana kesempatan yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Sudah sampai sejauh mana diri kamu mencoba untuk menciptakan keadaan kamu merasa tenang? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wage. Karena kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya sendiri. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Yang dimana kaitan tersebut seakan-akan hubungan asmara kamu itu letak kesalahannya bukan terhadap diri kamu, tetapi letak kesalahannya adalah dari manusia tersebut. Kenapa? Karena manusia itu yang selalu menghadirkan pihak lain, yang dimana pihak lain secara tidak langsung mengendalikan kehidupan kamu. Manusia ini saya tidak mengerti apakah lebih mendominasi haus akan sentuhan kulit orang lain di luaran sana, atau memang manusia ini menganggap suatu ikatan itu adalah permainan. Karena sekuat apapun diri kamu mencoba untuk memberikan rasa kenyamanan terhadap manusia tersebut, rasa kenyamanan itu bukan berarti untuk membuat diri dia bisa memberikan diri kamu komitmen yang jelas. Mungkin perkataan saya ini diri kamu yang lebih mengerti dan diri kamu yang memahami. The Lovers, kartu pertama. The Lovers yang mengarah terhadap unsur udara yang berbicara terhadap 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra.
Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengarah kembali terhadap kondisi energi kamu, saya rasa kesabaran kamu selalu diuji. Saya rasa kesabaran kamu itu seperti membuat diri kamu bingung, sulit untuk melepaskan, sulit untuk mengakhiri, tetapi diri kamu sudah menyadari orang yang kamu prioritaskan sudah menyakiti diri kamu, yang dimana secara tidak langsung rasa sakit itu dilakukan secara perlahan-lahan tanpa kamu ketahui. Paling kalau kamu mengetahuinya baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya mungkin diri kamu tidak mengetahui. Hubungan asmara kamu itu penuh dengan godaan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kelicikan. Karena memang orang yang kamu prioritaskan belum bisa sejalan dengan pemikiran kamu. Boro-boro sejalan dengan pemikiran kamu. Mencoba untuk memberikan perkataan saja, mungkin manusia itu terlalu kasar. Jangankan memberikan perkataan terhadap diri kamu untuk lembut. Saya rasa itu manusia pun sangat pelit terhadap diri kamu. Pelit terhadap diri kamu, royal terhadap orang lain, apalagi terhadap pihak ketiga. Segala cara dia berikan terhadap pihak ketiganya agar diri dia bisa menikmati sentuhan kulit 15 menit doang. Sengaja membuat pertengkaran terhadap diri kamu yang seakan-akan kamu yang memberikan godaan di dalam hubungan asmara kamu. Padahal kenyataannya apa? Berbanding terbalik, bukan? The Lover's Law. Yang seharusnya diri kamu menikmati kebahagiaan, yang seharusnya diri kamu bisa menikmati masa tua kamu penuh dengan ketenangan, tetapi hal itu tidak terjadi terhadap diri kamu karena orang yang kamu prioritaskan hanya menganggap diri kamu itu sebagai formalitas dan permainan. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan itu bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Saya hanya sekedar melihat apa yang saya lihat, itulah yang saya beritahu terhadap diri kamu. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk mengarahkan ini manusia agar bisa menjaga hubungan terhadap diri kamu, kalau toh di dalam pemikiran dia haus akan seks, percuma. Waduh. Percuma. Tidak akan pernah mendapatkan satu jawaban yang pasti kalau manusia itu masih memiliki jiwa berpetualang. Jadi diri kamu daripada memprioritaskan atau memberikan pemikiran kamu yang positif tersebut terhadap manusia itu, lebih baik pemikiran kamu yang positif itu kamu berikan terhadap energi kamu agar kedepannya kamu mendapatkan seseorang yang bisa memberikan diri kamu kebahagiaan dan situasi penuh dengan ketenangan. Cocok? Angkat. Tidak cocok? Jangan diangkat. The Lovers.
Saya mengategorikan manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu hanya numpang hidup. Saya mengategorikan manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu hanya membohongi kamu. Saya hanya mengategorikan terhadap diri kamu, manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu. Sebenarnya bukan 100% dari hatinya. Masih mempertimbangkan, masih ragu terhadap diri kamu. Apa yang dia ragukan, sementara diri dia yang berkhianat. Manusia tengil, Wageng. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, agar sugesti itu masuk terhadap pemikiran kamu. Agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya tidak menyudutkan seseorang dan saya tidak membenarkan. Kartu yang saya pegang inilah yang mengharuskan diri saya untuk berbicara. Hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau diri kamu yang lebih mendominasi selalu memberikan kesempatan? Hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau diri kamu selalu mendominasi agar sabar? Hubungan, Wageng, yang seharusnya saling mengayomi, saling melengkapi, saling memberikan kehangatan, tetapi itu diciptakan oleh salah satu pihak, bukan kedua belah pihak. Itu dia. Perkataan saya ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan LDR, rumah tangga, sampai diri kamu menerima status single parent. The lovers bukan cukup hanya satu, tetapi 2, 3, 4. Kurasa kalau pergi ke Indomaret mungkin alat pengaman yang dibeli, bukan makanan. Itulah kalau manusia yang terlalu lebih mendominasi untuk mencari kesenangan seks. Ke Indomaret, ke Alfamart, ke mall bukan makanan yang dicari, tetapi pengaman. Agar apa? Agar bisa safety mencari sentuhan kulit. Maaf kalau perkataan saya agak sedikit ngelantur. Tetapi posisi energi saya yang mengarah terhadap perkataan saya yang ngelantur tersebut. Pernah tidak kamu mempergoki pasangan kamu penuh dengan alat pengaman? Pernah tidak? Saya yakin dan saya percaya pasti pernah. Padahal diri kamu sudah punya komitmen terhadap manusia itu. Kenapa diri dia punya alat tersebut? Coba. Cocok, angkat. Tidak cocok, tidak usah diangkat. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Bagaimana kondisi hubungan dia untuk saat ini? Saya mengategorikan ada situasi yang menerima kebohongan dan ada situasi yang telah melakukan kelicikan dan ada situasi yang sudah mendapatkan yang namanya keharmonisan. Itu yang saya lihat untuk saat ini. Memang saya akui untuk saat ini sedang harmonis. Memang saya mengakui manusia itu sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap perselingkuhan dia. Tetapi saya tidak bisa memastikan di mana ujung dari hubungan itu karena masih satu kartu yang saya buka. Masih ada 4 kartu yang belum saya bukakan. Siapa tahu kartu selanjutnya berbicara dari hal negatif, siapa tahu mendukung dari kartu yang saya pegang ini. Ini yang saya lihat, Wage. Masih harmonis, masih adem ayem, masih merasa dunia ini masih milik berdua. Padahal tidak mengetahui salah satu pihak sudah menghancurkan kehidupan orang. Parah, sadis,
tengil, angkuh, sombong, arogan. Ini dia geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Wow. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan masih ingin mengarah terhadap kondisi energi kamu, saya rasa hubungan kamu bukan hanya penuh dengan godaan, tetapi mental kamu pun seakan-akan rusak akibat ini manusia. Kondisi batin kamu merasa terluka akibat ini manusia. Kenapa? Secara kenyataan, secara formalitas, manis di depan kamu. Tetapi dari kemanisan itu bukan menjamin manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga komitmen tersebut. Muncul lagi kartu The Emperor. King of the King. Raja di atas raja. Saya rasa tidak mampu kamu untuk menyalahkan manusia itu. Saya rasa kamu tidak sanggup untuk memojokkan manusia tersebut. Karena apa? Sepintar-pintarnya diri kamu untuk membuat membongkar kesalahan dia. Dia jauh lebih pintar dari diri kamu. Satu langkah di depan langkah kamu. Ayo, kepintaran apa yang ingin kamu berikan terhadap diri dia? Saya rasa kepintaran kamu itu lagi-lagi menyudutkan diri kamu karena muncul kartu The Emperor. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. King of the King, Queen of the Queen. Penguasa yang ingin selalu dihargai. Penguasa yang tidak mau disalahkan, selalu dibenarkan. Apakah yang saya katakan ini menggambarkan sifat dan karakter diri dia ketika bersama dengan diri kamu? Saya rasa iya. Tidak akan mungkin keluar kartu The Lovers untuk pertama kali kalau manusia itu menjaga dan menghargai hubungan yang kamu jalankan. Coba kamu pikir secara logika. Apakah manusia itu kategori memiliki otak atau tidak memiliki otak? Saya rasa ketika pembagian otak, ini manusia hadir dan mendapatkan otak tersebut. Tetapi otak yang dia dapatkan tidak dia pergunakan untuk menghargai diri kamu sebagai pasangan dia. Itu dia. Kalau dia memiliki otak, secara otomatis pasti dia akan menghargai diri kamu dan dia akan menjaga diri kamu dan tidak akan pernah keluar air mata dari kedua mata kamu. Coba, apakah yang saya katakan ini kamu membenarkan atau tidak? Apakah gibahan kita ini cukup seru atau tidak seru? Itu yang saya lihat. Dia punya otak atau tidak? Paling kalau dia punya otak, itu dia pergunakan terhadap pihak ketiganya. Memutar otak agar pihak ketiganya merasa senang, memutar otak untuk membuat kehidupan kamu bersedih. Punya otak tetapi tidak dipergunakan pada tempatnya. Maaf kalau perkataan saya cukup kasar, tetapi keluarnya kartu The Emperor itu yang menggambarkan sifat dan karakter dia terhadap diri kamu. Masih inginkah mengingat dan ingin kembali terhadap diri dia? Ayo,
Mencari kebahagiaan atau mencari penderitaan? Pilih, pilih, pilih. 3.000, 45.000. Selamat datang di Indomaret. Cari apa Bapak Ibu? Tinggal pilih. Tinggal pilih-pilih saja. Ingin kembali atau masih ingin berharap? Saya tidak menghakimi diri kamu dan saya tidak menyalahkan diri kamu kalau kamu ingin kembali. Tetapi perlu kamu pikirkan sesuatu hal. Kalau sudah rusak, bukan kita yang merusak, tetapi orang lain yang merusak. Secara otomatis, kondisi batin tidak terima dan akan selalu mengingat. Kalaupun terjadinya suatu koneksi untuk dipersatukan kembali, saya rasa batin itu bertolak belakang. Memaafkan karena memang kasihan, bukan mencerminkan terhadap ketulusan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini dengan kartu The Emperor terhadap manusia tersebut, saya rasa ini manusia kategori seseorang yang polos. Kenapa saya mengategorikan manusia ini polos? Karena manusia ini tanpa dia sadari membuat kondisi diri dia berbanding terbalik. Untuk apa gue memikirkan? Ya habislah, toh juga gue mendapatkan sentuhan kulit. Bodoh amat dengan situasi gue. Yang penting gue nikmati dulu kondisi gue terhadap pihak ketiga. Masalah terpuruk belakangan. Toh juga nanti ada orang kok dengan dirayu, dengan diapa bisa kembali. Itu yang saat ini yang dia pikirkan. The Emperor, Wak Geng, tidak merasa takut, tetapi secara batin tidak menerima. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat yang berdiri tegak. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu satu tongkat ini terhadap kondisi energi kamu, saya ingin bertanya, apakah tongkat itu masih berdiri tegak di hadapan kamu atau tongkat itu sudah patah? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah tongkat itu masih berdiri tegak atau memang tongkat itu sudah dipatahkan? Tongkat yang saya kategorikan ini adalah ketulusan. Ketulusan kamu itu masih berdiri tegak tidak di hadapan kamu atau sudah dipatahkan oleh manusia itu? Karena kemunculan kartu Page of Wands ini, sangkin diri kamu memprioritaskan manusia tersebut, kamu tidak tahu bahwasannya kamu sudah diliciki dari belakang. Terlalu banyak diri kamu memperjuangkan, tetapi perjuangan kamu itu tidak memiliki arti terhadap manusia itu. Itu dia Wage, tongkat yang diprioritaskan justru dipatahkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Page of Wands terhadap kondisi manusia tersebut, saya rasa biarkan manusia itu menikmati kesenangan dia terhadap pihak ketiganya. Kenapa? Page of Wands, dia akan kembali terhadap diri kamu, di mana kembalinya manusia itu setelah kondisi diri dia tidak lagi memiliki keseimbangan dan dia akan menyadari yang dia pilih itu sudah memanfaatkan diri dia. Itu dia. The Lovers, 3 zodiak, unsur udara, Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya rasa untuk saat ini kamu jangan berkomunikasi terhadap manusia itu. Kamu enjoy saja terhadap kehidupan kamu. Dia lagi enak-enak di sana. Dia lagi harmonis. Sekuat apapun diri kamu untuk mencoba membuka pemikiran dia, saya rasa itu percuma.
Ada satu unsur yang akan membuat diri dia menyesal. Tetapi belum saatnya. Belum saatnya untuk saat ini, Wak Geng. Itu yang saya rasakan. Atau jangan-jangan sudah saatnya dia memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi komunikasi itu menggambarkan diri dia seseorang yang menyesal. Itu dia. Tapi kalau dibayang-bayangkan sih, Wak Geng, ya, saya pun capek untuk membahas manusia itu. Tidak ada faedahnya bagi saya. Membuang energi saya, membuang waktu saya, dan saya tidak mendapatkan keuntungan dari manusia itu kalau saya membahas diri dia. Dia yang menjalankan kehidupan di sana, kenapa gue yang menggibah urusan dia, ya kan? Tetapi mau tidak mau, agar diri kamu sadar, agar diri kamu bisa bangkit, agar diri kamu mengerti siapa orang yang kamu perjuangkan. Itu dia. Saya berbicara dari hal ini bukan dalam arti saya memiliki kepahitan dalam diri. Tetapi saya mencoba untuk melihat sesuai dengan penglihatan mata batin saya. Itu dia, Wak Geng. Cocok, angkat. Tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini lebih mendominasi terhadap pergerakan alam semesta. Saya tidak tahu apakah suatu kebetulan atau suatu sinyal yang saya katakan tadi ada pergerakan terhadap satu unsur. Saya rasa unsurnya adalah dari alam semesta. Biarkan alam semesta yang akan bergerak cepat terhadap manusia itu, dan biarkan alam semesta yang akan menyesuaikan terhadap perbuatan kamu. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, ada unsur dari alam semesta yang akan membalikkan kondisi kehidupan dia. Karena keluar kartu The Lovers. Kenapa saya mengatakan keluar kartu The Lovers? The Lovers ini 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya menarik dari kondisi zodiak Libranya. Zodiak Libra di dalam kartu tarot adalah kartu karma. Dari sisi zodiak Libra tersebutlah yang saya tarik terhadap unsur pergerakan alam semesta yang akan membuat manusia itu untuk dihukum. Saya rasa diri kamu jangan terlalu terobsesi mementingkan, dia bahagia kok, dia seperti ini kok, dia seperti ini. Capek lah, Wak Geng. Capek kamu memikirkannya. Toh juga dia yang pergi, bukan kamu yang pergi kan? Toh juga dia yang mengambil satu keputusan, bukan kamu kan? Jadi ngapain kamu memikirkan diri dia? Dia yang pergi, bukan kamu. Capek lah, Wak Geng. Capek, Wak Geng. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Nine of Swords. Keluar kartu 9 pedang. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya katakan tadi, ada situasi penyesalan. Penyesalan yang diberikan oleh alam semesta, tetapi penyesalan tersebut bukan secara koneksi untuk dipersatukan terhadap diri kamu. Penyesalan ini dia, Wak Geng. Di balik dari keharmonisan yang dia rasakan untuk saat ini terhadap pihak ketiga, alam semesta yang akan memberikan diri dia suatu pergerakan berupa penyesalan dan kekacauan. Itu dia, Wak Geng. Cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.